Bukan aku, Pak. Sumpah, bukan aku yang ngelakuin itu. Itu semua perbuatannya Sumala. Sumala marah dengan anak-anak itu karena sudah merundungku, Pak. Aku sudah berusaha mencegah Sumala, tapi Sumala sudah terlalu murka. Bukan aku, Pak, tapi Sumala. Hai kawan Nana, thank you udah klik video ini. Kali ini Nana bakal ceritain tentang kisah urban legend di suatu desa yang membuat seluruh warganya patuh untuk gak keluar di malam hari sesudah waktunya maghrib. Kisah ini viral banget di thread X alias Twitter ya, karena ada foto-fotonya yang membuktikan kalau desa ini memang nyata. Dan bahkan urban legend ini rencananya akan tayang di bioskop di bulan September 2024 ini. Oke, kisah ini tentang sepasang gadis kembar yang bernama Sumala dan Kumala, tapi bukan seperti anak kembar lainnya, karena salah satu dari mereka bukanlah manusia biasa, melainkan iblis yang bahkan merasuki tubuh kembarannya. Dan ini semua terjadi karena perjanjian gaib orang tua mereka yang membuat desa itu penuh malapetaka. Bagaimana ceritanya? Sini-sini, anak ceritain. Sebelum mulai ceritanya, Nona mau disclaimer dulu kalau cerita ini berdasarkan dari thread viral di X alias di Twitter ya, yang ditulis berdasarkan pengalaman narasumbernya yaitu Bang Bets, yang nggak cuma bercerita, tapi dia tuh juga mendatangi dan mewawancarai langsung ke tempat kejadian ini terjadi. Nanti Nona sertakan juga ya link Twitternya itu. Jadi cerita ini diceritakan oleh bapak dari salah satu temannya Bang Bets yang bernama Sidik. Nah, si Sidik ini itu bilang kalau desa tempat asalnya ini punya kebiasaan yang wajib dipatuhi oleh seluruh warganya untuk tidak keluar pada malam hari sesudah maghrib. Karena akan ada makhluk tak kasat mata yang akan meneror mereka. Dan kejadian itu disaksikan sendiri oleh ayah Sidik ketika dia tuh masih kecil dulu. Kita sebut aja ayahnya Sidik ini itu dengan sebutan Abdi atau Pak Abdi ya. Pak Abdi ini sekarang umurnya sudah lumayan lanjut gitu ya. Sekarang umur Pak Abdi itu sekitar 55 tahun. Tapi dia tuh ingat betul dengan kejadian pada tahun 1976. Bahkan bukan sekedar ingat, tapi ini juga membuatnya trauma. Di sebuah desa terpencil di Kabupaten Semarang, tinggallah Abdi kecil bersama orang tuanya. Saat itu Abdi tuh baru menginjak 8 tahun. Sama seperti teman-teman sebayanya, Abdi ini senang bermain, terutama bermain bola. Tapi jangan bayangkan ya bermain bola sepak di lapangan futsal seperti anak-anak kota. Tempat mereka bermain tuh hanyalah tanah yang lapang, bahkan nggak berumput. Juga dengan bola dari pelepah pisang yang tengahnya itu diberikan pemberat berupa batu. Gak ada bola plastik, apalagi bola kulit zaman itu gitu. Tapi walaupun mereka ini bermain bola dengan segala keterbatasannya, gak mengurangi kegembiraan mereka. Happy banget tuh ya mereka tuh main. Sampailah pada waktu hampir maghrib. Saking asyiknya main, jadilah itu nggak udah-udah ya mainnya. Dan permainan itu baru berhenti ketika bola-bolaan dari pelepah pisang itu ketendang terlalu jauh sampai ke ladang jagung. Karena sudah hampir maghrib, anak-anak itu pun memutuskan untuk, udah yuk kita pulang aja. Kan memang kita disuruh pulang sebelum maghrib. Ya udah tuh beberapa dari mereka tuh pulang ke rumah, tetapi nggak dengan Abdi yang diminta Sutrisno untuk menemaninya mencari bola-bolaan itu. Alasannya ya karena bola-bolaan itu tuh sebenarnya yang membuatkannya adalah ayahnya Sutrisno ini. Sutrisno takut kalau nanti pulang nggak membawa bola-bolaannya itu, dia bakal kena marah ayahnya. Awalnya Abdi ini tuh menolak ajakan Sutrisno, tapi karena dia tuh berpikir rumahnya paling dekat dengan lapangan itu dibandingkan kawan yang lainnya, jadi dia mau nih membantu si Sutrisno. Dicarikannya itu bola kemana-mana sampai mereka ini masuk ke ladang jagung yang rimbun. Dan di saat itu mereka tuh mendengar suara gadis umuran mereka yang memanggil mereka untuk ajak main bareng. Abdi, Trisno, ayo Rene, ayo dolanan.
Nah, Trisno ini bukannya takut, malah jadi penasaran. Bukannya lagi fokus mencari bola, dia juga ingin tahu asal suara gadis ini tuh di mana gitu asalnya. Abdi yang takut dimarahi orang tuanya dan hari pun juga semakin gelap, terus mengajak si Trisno ini untuk pulang aja. Tapi Trisno ini tuh malah ngeyel. Dia yakin itu suara berasal dari ujung ladang jagung yang berbatasan dengan hutan jati. Jadi mau gak mau Abdi ini hanya mengikuti Trisno untuk mencari asal sumber suara isi gadis itu ya. Teruslah itu mereka berdua membelah ladang jagung. Sampai di ujung mereka melihat seorang gadis sebaya mereka dengan rambut yang panjang, kusut, memakai gaun putih pendek dan lusuh. Bukan nona ya. Dan di tangan gadis itu tuh terdapat bola miliknya Trisno yang mereka cari. Tentu Trisno tuh seneng kan bolanya udah ketemu. Ketika hendak menghampiri si gadis itu untuk meminta bolanya ya, gadis itu malah balik berlari masuk ke dalam hutan jati yang gelap. Trisno pun ikut berlari mengejar gadis tersebut. Sedangkan si Abdi, ya dia tuh ikutan refleks mengejar si Trisno. Trisno tuh teriak minta balikin bolanya kan. Woi, balikin bolaku. Nah, sedangkan Abdi berteriak memanggil namanya Trisno. Tris, jangan lari, tunggu aku. Tapi ternyata si Abdi tuh nggak sanggup mengejar Trisno. Lalu akhirnya kehilangan jejaknya Trisno. Tapi ya si Abdi ini masih terus mencari Trisno sambil sesekali meneriakkan namanya Trisno. Trisno, kau enangan di? Trisno, kamu tuh di mana? Nah, gak ada kan jawaban juga nih dari si Trisno. Sampai di sebuah sungai kering berbatu, dari kejauhan Abdi ini melihat punggung gadis yang tadi dilihat itu lagi berjongkok. Di sampingnya ada bola Trisno yang dari pelepah pisang itu sudah dibongkar. Semakin didekati, terlihat jelas kalau gadis itu sedang memukul-mukul kepala Trisno menggunakan batu pemberat bola yang harusnya ada di tengah bola-bolaannya si Trisno itu. Abdi tuh melihat jelas kepala Trisno ini sebagian sudah remuk ya akibat hantaman batu yang dipukulkan oleh si gadis itu. Buk gitu kan. Abdi yang melihat kawannya seperti itu pastinya langsung berteriak histeris dan balik badan kan. Dia tuh berlari secepat kilat berusaha kembali ke rumahnya. Nah, dia tuh kembali melintasi hutan jati dan ladang jagung. Abdi pun berteriak-teriak gitu manggil bapaknya. Bapak, tolong. Abdi tuh terus lari sambil terengah-engah. Karena dia tuh merasa ada yang ngejar dia tuh dari belakang. Dan bukannya sampai di rumah, dia tuh malah menabrak seorang pria buk gitu kan. Nah, pria ini tuh berpakaian hitam membawa golok. Dan ternyata itu adalah Pak Sabdo, salah satu warga di desanya yang baru pulang setelah menebas ranting-ranting pohon. Abdi pun menceritakan apa yang dilihatnya pada Pak Sabdo gitu. Dan akhirnya Abdi ini diantarkan pulang ke rumahnya oleh Pak Sabdo. Nah, di rumahnya itu ayah ibunya Abdi ini sebenarnya udah cemas banget setengah mati ya. Karena si anaknya mereka itu udah lewat maghrib tapi nggak kunjung pulang juga. Karena anak-anak yang pada saat maghrib nggak kunjung pulang tuh biasanya berakhir dengan tragis. Singkat kata, setelah cukup panik Abdi belum pulang juga, akhirnya mereka melihat Abdi ini kan diantarkan oleh Pak Sabdo ya. Langsung lega nih kedua orang tuanya Abdi gitu kan. Nah, setelah tenang, akhirnya Abdi ini bisa menceritakan dengan jelas apa yang dia alami bersama Sutrisno. Pak Sabdo yang mendengar hal tersebut pun wajahnya jadi tampak tegang banget gitu. Dia takut akan suatu hal. Padahal dia adalah orang yang paling berani keluar malam di desa itu. Dia bahkan kadang masih berada di ladang sampai habis lewat maghrib. Pak Sabdo ini bukanlah orang biasa. Dia dikenal sebagai orang pintar di desanya itu. Nah, mendengar cerita dari Abdi, langsung aja nih bapaknya Abdi memberitahu orang tuanya Sutrisno yang juga cemas anaknya tuh belum pulang juga. Apalagi setelah mereka tahu dari Abdi kalau Sutrisno ini masih berada di hutan jati. Langsung kan nih ya dibantu warga desa tuh semuanya heboh dengan hilangnya si Trisno. Banyak orang ini yang mau membantu mencari Trisno. Mereka pun mempersenjatai dan melengkapi diri mereka seadanya ya. Ada yang bawa obor, bambu, parang, juga kapak. Pencarian itu dipimpin oleh Pak Sabdo. Dan Abdi mengarahkan di mana terakhir kali dia melihat Trisno yang dihabisi seorang gadis berpakaian lusuh.
Orang tua Trisno kesal dengan ceritanya si Abdi ya. Pikiran mereka tuh berkecamuk antara percaya dan enggak dengan ceritanya si Abdi. Mereka juga kesel nih, kenapa Abdi enggak melarang Trisno untuk masuk ke hutan? Mengapa juga mereka tuh enggak segera pulang? Dan mengapa Abdi ini meninggalkan Trisno di dalam hutan sendirian? Walaupun semuanya pertanyaan itu tuh sia-sia ya, tapi ya namanya orang tua yang lagi kehilangan anak panik, jadi pokoknya mereka tuh nyalain Abdi gitu ya. Malam itu pencarian nggak membuahkan hasil. Trisno nggak juga ditemukan. Entah kemana si Trisno itu. Yang ada hanya Abdi yang berkali-kali bercerita bahwa Trisno ini kepalanya dipukul berkali-kali sampai remuk oleh gadis yang berbaju lusuh. Tapi tentu nggak ada yang percaya sama ceritanya Abdi. Nggak terkecuali ayahnya Trisno. Satu-satunya yang percaya hanyalah Pak Sabdo. Pak Sabdo yakin itu perbuatan Sumala. Lalu siapakah Sumala ini sebenarnya? Pak Sabdo sendiri itu diketahui merupakan salah satu sosok yang dituakan di desa itu ya. Beliau jugalah yang sejak dulu mengimbau agar tidak ada anak-anak yang keluar setelah maghrib. Karena sosok yang dipercaya bernama Sumala telah mengutuk desa ini dan akan memburu anak-anak yang masih berkeliaran ketika malam tiba. Singkat kata, pencarian malam itu dihentikan dan kembali dilakukan keesokan harinya. Hari kedua sama aja nih, nggak menghasilkan berita apapun. Sampai di hari ketiga, akhirnya Trisno ini ditemukan. Tebak di mana ketemunya dia? Di batu besar di tengah sungai kering yang dilihat Abdi? Enggak, salah dir. Tapi Trisno ini ditemukan telah jatuh di jurang yang sangat dalam. Begitu dilihat di dasar jurang, keadaan Trisno ini udah tragis banget dengan sebagian kepala yang sudah penyok. Diperkirakan luka itu akibat jatuh dan terhantam batu di dasar jurang. Tapi kondisi Sutrisno ini saat ditemukan tuh persis dengan cerita Abdi malam itu, yang mana separuh kepalanya Sutrisno ini udah penyok seperti terhantam benda tumpul. Sebagian warga menduga kalau kematian Sutrisno ini adalah karena terjatuh dan kepalanya terbentur batu. Ini versi pertama ya. Sementara beberapa yang lain menduga kalau Abdillah yang mendorong si Sutrisno. Khususnya ini prasangka dari keluarganya Sutrisno. Dan juga dengan alasan itulah keluarga Abdi dan keluarga mendiang Sutrisno tidak pernah menjalin hubungan baik sejak itu ya. Meski begitu, nggak sedikit juga yang percaya dengan perkataannya Abdi. Apalagi saat Pak Sabdo ini juga ikut memvalidasi soal apa yang Abdi ceritakan. Pak Sabdo itu seakan mengetahui betul kalau memang sosok Sumala ini masih berada di dalam hutan seperti harimau buas kelaparan yang selalu mengintai mangsa ketika sedang lengah. Untuk alasan itu pula, Pak Sabdo itu kan ya selalu menghimbau warga agar nggak keluar rumah saat petang. Terlebih untuk anak-anak, dan aturan itu terus mereka jaga hingga sekarang. Kenapa sih Pak Sabdo ini kekeh banget menjaga tradisi itu? Kenapa pula dia tahu betul sosok Sumala? Nah, kita bakal ceritain asal-usul Sumala, hubungannya dengan desa tersebut, dan apa kaitannya Pak Sabdo dengan Sumala. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa dong buat like dan share cerita ini sebanyak-banyaknya ya. Jangan lupa juga buat subscribe channel Nona biar Nona makin semangat berbagi ceritanya. Oke. Setelah ngobrol-ngobrol antara Bang Bets, Sidik, dan Pak Abdi, akhirnya mereka ini berkeliling desa. Bahkan mereka tuh napak tilas pada tempat-tempat yang dikatakan di mana Sumala membunuh anak-anak itu. Ya, salah satunya batu besar di tengah kali tempat Abdi dulu melihat sahabatnya Trisno ini dihabisi. Bang Bets juga menemukan beberapa sesajen yang ada di desa tersebut untuk menjaga desa itu dikatakan tetap aman ya. Lalu mereka lanjut lagi nih ke tempat orang yang dapat menceritakan siapa Sumala secara detail, yaitu siapa lagi kalau bukan Pak Sabdo alias Mbah Sabdo. Ingat kan, Mbah Sabdo yang tadi ketemu sama Abdi kecil setelah Abdi ini lihat si Sutrisno dihabisi Sumala. Iya, ternyata Mbah Sabdo ini tuh masih hidup sampai sekarang dan dapat menceritakan kisahnya secara detail. Dengan kopi dan rokok di mulutnya, mulailah Mbah Sabdo ini bercerita.
Oke, kita flashback dulu nih ya pada tahun 1948. Di mana saat itu ada suami istri yang terkenal kaya raya. Mereka ini tuan tanah. Pokoknya hidupnya ini bergelimang harta gitu ya. Wong sugih ngono. Nah, suaminya ini bernama Pak Sujiman Hastungkoro dan istrinya bernama Bu Sulastri. Tapi ada yang kurang nih dari pasangan ini. Karena sudah sekitar 12 tahun menikah, mereka itu yang mendambakan keturunan nyatanya belum dikasih juga oleh Sang Maha Kuasa. Tentunya Sulastri ini sangat sedih ya, dia nggak bisa memberikan keturunan untuk suaminya. Tapi singkatnya, setahun kemudian Sulastri ini ternyata dinyatakan hamil ya. Dan menurut Paraji atau dukun beranak, anak dalam kandungannya si Sulastri itu adalah kembar perempuan. Tentunya Sujiman saat itu sangat senang akan berita tersebut ya. Dia berencana untuk memberikan nama anaknya dengan nama Kumala dan Sumala. Tibalah waktu di mana Kumala dan Sumala ini lahir. Ternyata bukan cuma kabar bahagia yang Sujiman dapatkan, tapi sekaligus malapetaka. Di mana anaknya yang lahir, satunya ini memiliki tubuh yang normal, tetapi yang satunya lagi memiliki fisik yang amat sangat mengerikan. Dan yang lebih membuatnya sedih adalah anak yang berfisik normal tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, nggak nangis sama sekali. Sementara anak yang berbentuk mengerikan malah menangis dengan sangat keras. Sujiman pun jadi gelap mata dan langsung membuat keputusan yang sangat salah di hidupnya. Pantang untuknya tuh memiliki anak yang cacat. Lebih baik tidak memiliki anak sama sekali daripada punya anak yang cacat. Dan karena menurut Sujiman itu akan menjadi aibnya seumur hidup gitu ya. Lalu Sujiman ini mengambil keris pusaka milik keluarganya dan membunuh bayi yang berwujud mengerikan itu. Bersamaan dengan itu, bayi yang berfisik normal tiba-tiba jadi menangis. Sujiman pun menyembunyikan rahasia gelap ini hanya antara dirinya, Sulastri, dan si dukun bayi. Dia lantas mengumumkan kalau istrinya telah melahirkan seorang bayi perempuan dengan kondisi yang sehat. Sujiman kemudian memberi namanya Kumala Dewi Hastungkoro. Tapi ternyata makin tumbuh besar, bayi Kumala ini menunjukkan pertumbuhan yang kurang sempurna. Kaki dan tangannya memperlihatkan adanya sedikit kecacatan, jadi nggak berfungsi baik. Refleks dan juga komunikasinya juga berkembang dengan sangat lambat. Bahkan di umur 3 tahun, Kumala ini masih belum bisa berjalan. Saat umur 5 tahun, kasih sayang dari kedua orang tuanya pun lenyap gitu ya, menghilang. Anak yang kehadirannya ditunggu-tunggu kini seperti ingin mereka buang. Sujiman menyalahkan Sulastri karena nggak bisa menjaga kandungannya sampai anak mereka tuh terlahir cacat gitu ya. Sedangkan Sulastri ini menganggap Kumala tuh anak pembawa sial. Sehingga dia tuh selalu dimarahi suaminya. Hanya satu orang di rumah itu yang menyayangi Kumala dengan tulus. Orang itu adalah Mbok Sum. Orang yang telah menjaga Kumala dari lahir. Bahkan Mbok Sum ini bekerja sebelum Kumala lahir ya. Mbok Sum ini sudah menganggap Kumala seperti anaknya sendiri. Mbok Sum tuh memandikan Kumala, menyuapinya, bahkan mengajak Kumala bermain. Berbeda dengan orang yang bekerja dengan Pak Sujiman juga, tukang kebun yang bernama Pak Sukir. Pak Sukir ini seperti bosnya gitu ya, suka mengejek Kumala. Berbagai siksaan Kumala dapatkan dari kedua orang tuanya. Sampai di umur 8 tahun, Kumala ini yang tadinya hanya diem aja ketika disiksa, sekarang tuh mulai menunjukkan gelagat yang aneh. Setiap malam datang, Kumala tuh seperti seorang gadis yang berbeda. Dia tuh mulai berani membangkang dan melawan si orang tuanya itu. Bahkan dia tuh berani melukai dengan benda tajam. Kelakuannya bisa dibilang aneh dan mengerikan. Melihat hal itu, si Jiman tuh ya memutuskan untuk mengurung anaknya ini si Kumala di dalam kamar dan gak diperbolehkan keluar rumah. Beberapa kali terlihat Kumala malah memakan kecoa hidup dan juga cicak sembari bermain dengan air kencingnya sendiri sambil tersenyum ngeri gitu. Pada suatu malam, pernah nih ya, Kumala tuh mengamuk dan mengobrak-abrik seluruh kamarnya. Besoknya ketika ditanya sama Mbok Sum, Kumala bilang bahwa dia tuh nggak melakukan itu semua. Bukan aku, Mbok. Bukan aku yang ngelakuin hal itu. Itu perbuatannya Sumala.
Tentu Bosum bingung ya, bagaimana Kumala ini bisa tahu tentang keberadaan saudara kembarnya si Sumala itu. Padahal nggak ada satu orang pun yang cerita pada Kumala tentang adanya saudara kembarnya yang bernama Sumala. Dan kengerian di rumah itu pun semakin menjadi-jadi. Pernah suatu malam, Kumala ini hilang dan ditemukan sedang memakan ayam hidup di kandang di belakang rumahnya. Pernah juga Kumala ini hampir memutuskan jari bapaknya itu karena dimarahi akibat berisik. Sampai-sampai Kumala juga pernah membunuh burung kesayangan bapaknya. Setelah itu, karena Sumala ini yang semakin berani membangkang, akibatnya selalu ada nih siksaan-siksaan baru yang datang kepadanya dari kedua orang tuanya itu ya. Kumala juga nggak pernah mengaku kalau dia yang melakukan itu semua. Dia tuh hanya terus berkata kalau pelakunya adalah Sumala. Suara-suara aneh juga sering terdengar ketika tengah malam ya, seperti suara seseorang yang sedang bermain di ruang tengah, suara gaduh di dapur, hingga suara piano yang berbunyi sendiri pada malam hari. Yang ketika dicek nggak ada siapapun. Dan suara itu sama persis dengan nada yang sering Kumala mainkan ketika siang hari. Nah, suatu hari Kumala nih kabur dari rumahnya karena dia tuh ngeliat banyak anak sepantarannya sedang bermain. Kumala pengen ikut bermain nih. Ya, yang mana kan selama ini dia tuh kan nggak pernah punya temen kan. Teman mainnya ya cuman Boksum. Itu juga kan Boksum ya ibu-ibu gitu ya yang udah tua, bukan teman sepantaran. Tapi karena fisiknya yang berbeda, anak-anak itu awalnya ketakutan melihat Kumala dan mereka malah merundungnya dengan melempari Kumala menggunakan batu dan lumpur. Mereka juga meneriaki si Kumala, ada anak setan, ada anak setan. Emang ya anak kecil tuh kadang mulutnya nggak bisa dijaga gitu. Akhirnya Kumala tuh kan pulang ya. Tapi Sujiman yang mendapati anaknya kabur malah langsung memarahinya dan melanjutkan dengan siksaan di dalam rumah. Bahkan Sujiman juga mengurung si Kumala ini di dalam kandang. Sujiman tuh merasa benar-benar malu. Aibnya yang ternyata anaknya ini cacat diketahui oleh seluruh warga desa. Boksum pun gak bisa berbuat banyak melihat tuannya yang sedang murka ya. 3 hari kemudian, Supri nih ya, salah satu anak yang kemarin tuh ngebully si Kumala, ini tuh ditemukan meninggal di dekat sumur yang gak jauh dari kebun jagungnya Pak Sujiman. Nggak berhenti sampai situ aja ya. Nggak lama kemudian Sukro, temannya Supri yang tadi juga ikut ngebully Kumala tuh ya, tiba-tiba menghilang dan ditemukan meninggal dunia dalam keadaan separuh kepalanya itu hancur. Jasadnya Sukro ini ditemukan di sela-sela akar pohon beringin yang lokasinya juga nggak jauh dari kebun jagungnya milik Pak Sujiman. Dan kejadian ini tuh terus berulang dan berulang lagi. Sampai semua anak yang membuli Kumala satu persatu menghilang dan ditemukan tewas. Hal ini tentunya membuat warga jadi geger. Dan mereka semua tuh jasad anak ini ditemukan di dekat kebunnya Pak Sujiman. Warga pun menuduh Pak Sujiman sebagai pelakunya. Tentunya ya Pak Sujiman nggak terima dituduh begitu ya. Langsung aja dia tuh menginterogasi si Kumala. Dia tuh nuduh balik Kumala yang telah melakukan itu semua. Dan di sini Kumala tuh terisak sedih gitu ya. Dia nangis, dia kembali berkata, bukan aku Pak, sumpah bukan aku yang ngelakuin itu. Itu semua perbuatannya Sumala. Sumala marah dengan anak-anak itu karena sudah merundungku Pak. Aku sudah berusaha mencegah Sumala, tapi Sumala sudah terlalu murka. Bukan aku Pak, tapi Sumala. Pak Sujiman yang mendengar nama Sumala, di situ pun dia jadi kaget dan panik. Dia berpikir mungkinkah Sumala ini anaknya yang waktu itu dihabisi itu menuntut balas dendam. Untuk memastikan itu semua, pergilah nih Pak Sujiman ke seorang dukun. Tapi nggak lupa dia tuh menitipkan rumahnya pada Pak Sukir tadi tukang kebunnya ya. Pak Sukir juga disuruh untuk mengurung si Kumala. Pergilah Pak Sujiman itu ke rumah dukun. Di sini dia kaget ya dengan apa yang dia dengar. Ternyata selama ini istrinya Bu Sulasri ini punya rahasia yang besar dan gelap. Ingat kan dulu tuh mereka nikah hampir 12 tahun tapi nggak punya anak juga. Mungkin Bu Sulasri ini tuh malu ditanya terus kapan punya momongan. Atau mungkin juga dia tuh takut Pak Sujiman tuh menikah lagi demi mendapatkan keturunan.
Sulastri pun datang ke seorang dukun dan melakukan perjanjian dengan iblis. Pertama-tama, Sulastri ini melakukan ritual weling ireng, weling kuning, di mana dari hasil ritual itu, iblis tuh setuju untuk membantu Sulastri memiliki anak, dengan cara Sulastri akan hamil bayi kembar. Dan satunya merupakan anak manusia yang normal, yang satunya adalah anak iblis yang bentuknya ini amat sangat mengerikan. Tetapi Sulastri harus menjaga bayi kembar itu sampai mereka berusia 10 tahun. Setelah itu, anak iblis ini akan kembali ke dunianya dan anak manusianya Sulastri akan kembali hidup dengan baik. Tapi ingat kan tadi Sujiman yang gak tahu apa-apa ya dengan perjanjian itu, melihat salah satu anaknya terlahir sangat mengerikan, ya malah tanpa aba-aba langsung menghabisi nyawa si bayi iblis itu. Dan kini si induk iblis menuntut balas dendam. Ia akan mengambil Kumala tepat di umur 10 tahun. Dan malam ini adalah malam kelahiran Kumala. Dan itu menandakan kalau malam ini juga Kumala akan sepenuhnya diambil alih oleh Sumala, saudara kembar iblisnya. Hal itu tentu membuat Sujiman tuh sangat kaget dan ketakutan. Dia lantas bergegas untuk segera pulang ke rumahnya. Tetapi sesampainya di rumah, Pak Sukir yang tadinya suruh jaga rumah sudah terkapar bersimbah darah di dekat tangga dan lehernya tuh hampir putus. Ketika dicek, Pak Sukir ya udah tewas. Pak Sujiman nih ya langsung lari tuh ke kamarnya, takut terjadi apa-apa dengan istrinya. Dan bener aja, Bu Sulastri itu juga udah sekarat dengan perutnya itu dipenuhi luka tusukan. Bu Sulastri sempat berbisik, "Maafkan aku, Pak. Semua ini salahku." Dan seketika itu juga Bu Sulastri itu meninggal dunia. Tiba-tiba di belakang Sujiman muncul Kumala yang sudah berdiri dengan fisik sempurna dan membawa pisau dapur. Di wajahnya Kumala tuh ya tersirat kemarahan yang sangat teramat besar. Kumala tuh langsung menyerang si Sujiman ya. Untungnya Sujiman ini berhasil menghindar dan kabur gitu ya, dia lewat jendela. Sujiman langsung berlari ke arah desa untuk meminta pertolongan warga. "Tolong, tolong!" Nah, para warga ini seketika berhamburan menuju ke rumah Sujiman. Dan mereka dibuat kaget ketika melihat berantakannya rumah itu ya. Mereka juga menemukan Pak Sukir dan Bu Sulastri yang sudah tewas di tempat berbeda kan. Mereka mengira kalau ada rampok yang menjara rumahnya Sujiman. Dan Kumala juga nggak ditemukan di dalam rumah. Warga lantas menyebar untuk mencarinya di sekitar rumah, ke dalam hutan. Tapi ya nggak ada tanda-tanda perampok atau penjara. Malam itu Pak Sujiman pun ikut menghilang. Warga yang nggak tahu apa-apa terus nih ya mencari Kumala yang dikira hilang dicuri perampok atau ya apa gitu kan. Tapi mereka malah dikejutkan pada pagi harinya. Karena Pak Sujiman ditemukan nggak bernyawa dengan keadaan yang mengenaskan. Kedua bola matanya ini tertancap kayu. Ih, serem abis gak sih? Dan akhirnya satu-satunya orang yang tinggal di rumahnya Sujiman yang masih hidup pun buka suara. Siapakah dia? Iya, dia adalah Mbok Sum. Ternyata di malam penuh petaka itu, Mbok Sum yang mengetahui rahasia di balik kelahiran Kumala dan Sumala, serta perjanjian yang dilakukan Bu Sulastri demi mendapatkan anak, walau ia harus melakukan ritual dengan bersekutu dengan iblis itu, diberitahu nih oleh Kumala, malam itu akan terjadi tragedi yang berbahaya. Dan sebaiknya Mbok Sum ini pulang ke rumahnya sendiri sambil menunggu kondisi kembali kondusif. Mungkin yaitu perkataan dari Kumala ya, yang tahu bahwa Sumala ini akan membalaskan dendam-dendamnya. Dia tuh gak mau Mbok Sum yang selama ini baik dan tulus sama dia, jadi ikutan kena getahnya. Ternyata malam naas itu juga bertepatan kan dengan hari kelahirannya Kumala dan Sumala ya. Pada malam itu Kumala tuh tepat berusia 10 tahun. Dan itulah hari di mana Sumala akan mengambil alih tubuhnya Kumala. Karena nggak sesuai dengan perjanjian di awal. Nah untungnya malam itu kan Mbok Sum menuruti perkataannya Kumala. Maka akhirnya dia bisa selamat. Dan semua yang dia alami itu dia ceritakan pada anaknya. Yaitu Sabdo alias Pak Sabdo atau Mbah Sabdo.
Nah, maka itu Mbah Sabdo tuh tahu semuanya tentang Sumala dan Kumala ini ya. Ya, Sumala dan Kumala adalah anak dari majikan ibunya yang telah menghabisi seluruh keluarganya karena dendam. Dan Mbah Sabdo juga kembali menegaskan kalau untuk nama Sumala sendiri itu adalah julukan yang sejak dulu tetua desa ceritakan ya, bahwa nama Sumala berasal dari kata Sumolo atau Sumbering Momolo yang artinya sumber malapetaka. Oke, itu tadi ya urban legend yang sangat dipercayai oleh masyarakat sekitar tempat Sidik dan Pak Abdi tinggal untuk tidak keluar setelah maghrib karena ada sosok Sumala yang siap menikah mereka dan yang ketika dicari sampai saat ini tuh enggak ditemukan keberadaannya. Gimana menurut kawan Nona cerita kali ini? Apa iya Sumala ini tuh membalas dendam pada orang-orang yang menjahati Komala karena sayang pada Kumala yang notabene-nya adalah saudara kembarnya? Atau Sumala ini mau melindungi Kumala karena dia bisa menggunakan tubuh Kumala seutuhnya setelah mereka berusia 10 tahun? Kamu bisa langsung komen apa pendapatmu dan juga bisa kirim email ke nonagaunmalam@gmail.com kalau kamu punya pengalaman misteri atau kisah horor. Dan bakal ada satu souvenir menarik dari Nona untuk kamu yang ceritanya terpilih. Dan tentunya kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya nggak kalah seru untuk diceritakan. Bye. La 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 la.